semua, Cici harap semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita mau kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Semua udah siap? Kalau sudah, kita memulai ibadah hari ini. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bila Roh Al-Hada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya, semua pakai gerakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan ada yang main-main lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita menyanyiin ini dari awal ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang
yang manis. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu selalu tertanam dalam kehidupan kami, dan selalu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Apa kabar adik-adik? Tidak lama ya kita tidak bertemu di sekolah minggu. Kita tetap di rumah saja. Tapi walaupun kita tetap di rumah, kita tetap masih bisa belajar tentang firman Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Ya, adik-adik, pernahkah orang tua kalian, papa atau mama, berjanji sesuatu kepada kalian? Misalnya, kalau kamu nanti ulang tahun, papa akan belikan kamu hadiah. Atau kalau kamu naik kelas, dapat ranking yang bagus, papa akan belikan hadiah. Hadiahnya bisa macam-macam, ya. Bisa buku cerita, bisa mainan, bisa juga sepeda atau apapun juga, ya. Pokoknya sesuatu yang orang tua kalian janjikan buat kalian. Nah, pada saat yang ditentukan, misalnya pada saat ulang tahun kalian atau setelah bagi rapot, ternyata orang tua kalian lupa untuk memberikan hadiah yang sudah dijanjikan tersebut. Nah, bagaimana reaksi kalian? Marah, sedih, kecewa, ya itu hal yang wajar, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang tua kalian menepati janjinya, bagaimana sikap kamu? Senang, bahagia, langsung bilang terima kasih mama, terima kasih papa, ya itu. Jadi sebuah janji kalau ditepati, sebuah janji yang ditepati itu mendatangkan suatu sukacita bagi orang yang dijanjikannya. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus? Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan ketakutan, karena mereka tahu akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, dan nanti akan bertemu lagi di surga. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Apa sih itu Roh Kudus? Yuk, kita dengarkan ceritanya, ya. Janji yang ditepati. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang dalam keadaan sedih dan takut, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera naik ke surga. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah di mana para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada masing-masing mereka. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Karena bunyi angin yang keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena
tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis dalam Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka juga bisa menerima Roh Kudus? Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka semuanya dibaptis. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menepati janjinya kepada murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah murid-murid itu menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka tidak takut lagi, tapi mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama mereka bersaksi di Yerusalem, kemudian di Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga selain memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Dia juga bisa memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi saksi-Mu di rumah, kepada papa, mama, adik, kakak, maupun di sekolah, di tempat bermain, di tempat belajar. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas ya. Aktivitasnya adalah amplop yang berbentuk kelinci. Nah, kalian bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya. Warnanya juga bebas, terserah kalian. Boleh warna kesukaan, boleh warna apapun itu. Nah, video cara pembuatannya akan kakak kirim ya.
pembuatannya, boleh langsung dibuat ya. Hasilnya boleh kalian foto dan kirim ke guru kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!